Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Aki. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan serta kita semua. Amin ya Allah. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Aki berkesempatan untuk berbagi soal-soal FR SKD CPNS yang beredar beberapa hari yang lalu, dan hari ini masuki hari keempat gitu ya. Karena pelaksanaan CPNS itu dimulai dari hari Kamis, kemudian hari keduanya hari Jumat, Sabtu, dan sekarang masuk ke hari keempat. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal TWK yang muncul di hari ketiga gitu kawan-kawan ya, baru kemarin. Itu untuk soal tes wawasan kebangsaan, dan ternyata dikaitkan dengan keadaan terkini ya, mengikuti zamannya gitu kawan-kawan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke TKP gitu kawan-kawan. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol susruk gitu ya. Selalu aja masalah jangan semua itu pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, baca bareng-bareng ya. Gracia Poli dan Apriani Rahayu sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi medali emas Olimpiade. Keberhasilan Gracia dan Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang melalui latihan keras dan disiplin yang ketat. Sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara termasuk bla bla bla: A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan negara. Nah kawan-kawan, cara cepat untuk menjawab soal kayak gini yang hot, ini soal-soal CPNS yang hot gitu kawan-kawan ya, maka kawan-kawan gak harus langsung baca ke sini gitu, bisa langsung ke sini kawan-kawan ya. Jadi intinya adalah sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara itu termasuk, nah ternyata yang ditanyakan adalah sikap rela berkorban itu termasuk mana gitu nih kuncinya. Jadi sebetulnya ini nggak dibaca juga nggak apa-apa gitu, kalau memang karena beberapa soal kan ada 10 soal ya, dan harus diselesaikan dalam waktu 100 menit kalau nggak salah ya. Jadi ternyata intinya ini ya, sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara itu termasuk bla bla bla: A. Patriotisme, nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, dan pertahanan negara. Yang mana nih? Maka untuk menjawab soal ini berarti kawan-kawan harus tahu definisi dari masing-masing option ini. Patriotisme itu apa, nasionalisme itu apa, bela negara itu apa, cinta tanah air apa. Oke, sebelum kita bahas, kita cari tahu dulu ya. Pertama, yang dimaksud dengan bela negara itu adalah tekad atau sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Nah, ciri bela negara itu ada ancaman ya, kemudian ada keselamatan bangsa, ada kedaulatan negara, menjaga, tapi ada kata menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah itu ciri-cirinya. Kemudian kecintaannya kepada negara NKRI. Nah, berarti itu masuknya bela negara ya kawan-kawan. Kemudian bela negara itu nih bisa diikuti oleh warga negara melalui apa saja, melalui pendidikan kewarganegaraan ya, dengan kita sekolah dan belajar pendidikan kewarganegaraan itu sudah menunjukkan sikap bela negara kawan-kawan. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, makanya nanti ada materi bela negara kalau kawan-kawan lolos CPNS nanti harus ikuti latsar. Di dalam latsar nanti ada materi bela negara. Gitu. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Nah, ini juga masuk bela negara. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan TNI? Nah, ternyata pengabdian kita sesuai dengan profesi itu juga masuknya bela negara. Mereka yang bekerja berprofesi sebagai dokter berarti ya kita harus mengabdi setulus hati, itu sudah masuk bela negara. Mereka yang berprofesi sebagai guru berarti mereka harus mengabdi setulus hati juga, itu termasuk pengabdian atau bentuk upaya bela negara kita gitu ya. Kemudian nilai-nilai bela negara itu ada cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Nih, cinta dari perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dan setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, kalau bela negara di sini, cinta tanah air di bela negara itu adalah adanya rela berkorban tapi untuk gangguan, ancaman, hambatan gitu bedanya ya. Karena nanti ada cinta tanah air tertentu nanti kita akan tahu ya.
Sadar berbangsa dan negara itu nilai-nilainya, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu kita hidup dari terikat dalam kaidah naungan NKRI, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia tetap menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Jadi kita harus Pancasila itu harus tertanam di dalam hati itu. Karena itu menunjukkan sikap bela negara kan. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih. Nah, sifatnya itu ya, rela berkorban, mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Jadi biasanya rela berkorban untuk mempertahankan kelangsungan NKRI itu bela negaranya. Karena nanti ada rela berkorban tapi masuknya bukan ke bela negara, tapi masuknya ke mana? Ke patriotisme atau apapun itu nanti ya. Memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik, sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, dengan kita gemar berolahraga, ya itu masuk bela negara kawan-kawan ya, kemampuan fisik ini. Kesehatan, menjaga kesehatan jasmani, intinya pokoknya itu masuk ke bela negara. Ya, itu nilai-nilai bela negara. Sementara pertahanan negara ini nilainya adalah usaha mempertahankan kedaulatan negara. Ya, ada kata mempertahankan kedaulatan negara, mirip dengan yang tadi ya. Pokoknya ada usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI itu masuk ke pertahanan negara, kawan-kawan. Kemudian ini enggak terlalu ini ya, pokoknya sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasionalnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara. Nah, ini sudah kalau ini dipersiapkan oleh pemerintah gitu. Kalau yang lainnya udahlah, nggak usah di sini ya. Nah, ada nasionalisme. Kalau nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, gitu kan, kawan. Itu nasionalisme. Jadi paham atau ajaran untuk mencintai bangsa itu maksudnya nasionalisme. Dan ini biasanya ditunjukkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila nih, pengamalan Pancasila dalam setiap tindakan. Jadi nasionalisme itu ditumbuhkan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila ke-5. Maka berarti kita sudah memiliki jiwa nasionalisme itu. Kemudian ada patriotisme. Kalau patriotisme sikapnya adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu patriotisme. Ya. Di sini ada nilai-nilai bela negara nih. Nilai bela negara itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3. Nilai bela negara itu meliputi 1. Cinta tanah air, tadi sudah ya. Sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Itu nilai-nilai bela negara. Tapi konteksnya tadi ada keharusan mempertahankan negara atau keutuhan wilayah NKRI, cirinya itu ya. Kemudian nih soal ini sudah ya. Terus contoh sikap tanah air. Nah, belum kesini nih. Jadi kalau begitu jawaban yang tadi yang mana, kawan-kawan? Ternyata yang tadi itu masuknya lebih tepatnya ke kalau patriotisme. Kenapa? Karena patriotisme itu udah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi yang ini nih jawabannya adalah patriotisme ya. Sikap Grace dan Apri yang rela berkorban. Nah, karena ini ada sikap pantang menyerah dan rela berkorban dalam konteks pantang menyerah, maka masuknya ke patriotisme ini, rela berkorban. Kenapa tidak masuk ke bela negara? Karena kalau bela negara rela berkorbannya untuk keutuhan NKRI atau menjaga kedaulatan NKRI gitu. Kedaulatan, ini ada kata kedaulatan biasanya lah. Kalau cinta tanah air berarti kecintaan kita terhadap tanah air gitu ya. Karena nasionalisme itu ditunjukkan dengan cinta terhadap, ini lebih tepatnya ke pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi yang lebih tepat untuk ini kasus sikap rela berkorban oleh Grace yang tanpa pamrih, pantang menyerah itu masuk ke patriotisme. Begitu kan, kawan? Understand? Irap, ini mantap. Kalau mantap next, nah, harus hati-hati ya. Konteksnya nanti ada. Kalau rela berkorbannya untuk mempertahankan kelangsungan NKRI itu masuknya rela berkorban untuk bela negara berarti ya. Tapi kalau sikapnya itu patriotisme ya.
Oke, next number 2 berikutnya nih. Oke, sudah ini. Dalam Olimpiade Tokyo, semua atlet sepeda terlihat menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet dunia dengan menggunakan produk-produk terbaik ya. Salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah. Mang Aki gitu ya. Berdasarkan studi atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan sikap bla bla bla. Pertama, ya udah hadapi dulu dia dengan sini menjadi Semboipus Solution. Dia apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan. Oke kan kawan, seperti yang Maki katakan tadi, bahwa cara cepat mengerjakan soal ini kita nggak harus baca ini. Ini masih mending sedikit ya. Bagaimana kalau nanti soalnya panjang gitu ya? Maka langkah cepatnya adalah langsung aja ke soalnya, ke sini di paling bawahnya, kalimat paling bawah biasanya itu. Berdasarkan kasus di atas, sikap ditunjukkan oleh atlet bangsa Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia. Nah, di sini juga sudah disebutkan tuh, menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Artinya berarti kita di sini pertanyaan adalah bangga memakai produk dalam negeri. Bangga terhadap produk dalam negeri. Produk dalam negeri ini, kawan-kawan. Nah, bangga terhadap produk dalam negeri dengan menggunakan pakaian yang dibuat oleh dalam negeri Indonesia tentunya. Nah, ini masuk sikap apa gitu, menunjukkan sikap apa? A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, E. Pertahanan negara. Yang mana nih kira-kira? Ini jangan sampai tertukar nih. Contoh sikap cinta tanah air. Nah, Maki beritai kawan-kawan ya di sini. Ada beberapa contoh sikap tanah air. 1. Menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Nih, gitu. Berarti yang tadi jawabannya adalah menggunakan produk dalam negeri itu masuknya cinta tanah air. Nah, cirinya berarti kalau kita ada rasa cinta lah gitulah. Atau suka. Nah, kalau kita cinta atau suka terhadap suatu dalam produk dalam negeri, berarti itu masuknya cinta tanah air. Nah, kalau nasionalisme tadi penumbuhan, konteksnya tergantung konteks sih sebetulnya. Mereka ini ada kesamaan tapi ada konteksnya. Nasionalisme itu lebih ke pengamalan sila Pancasila. Bela negara itu tadi ada rela berkorbannya gitu. Ada cinta tanah airnya, tapi dalam konteks apa? Mempertahankan negara. Jadi tergantung konteks nanti jawabannya berbeda. Kalau di sini kasusnya adalah cinta tanah air gitu, ya. Kenapa? Karena beberapa contoh sikap cinta tanah air itu: 1. Menggunakan produk buatan Indonesia. B. Menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dalam bercakap, ya, dalam berbicara, dalam menulis dengan baik yang benar sesuai EYD ya, PUB, web ya kalau sekarang ya, web. Maka berarti kita sudah menunjukkan sikap cinta tanah air. Memahami sejarah bangsa Indonesia, itulah sebabnya harus di soal CPNS ada TWK. Nah, untuk menunjukkan sikap cinta tanah air kita. Menuntut ilmu dengan tekun dan rajin juga masuk cinta tanah air. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu maka kita akan menjadi tahu. Nah, setelah tahu ada keharusan kita untuk mengedukasi masyarakat, warga sekitar. Nah, dengan beginian berarti kita menunjukkan sikap cinta tanah air. Sehingga nanti kalau kita hanya berilmu, membantu masyarakat sekitar yang nantinya membantu seluruh rakyat Indonesia dan Indonesia pada akhirnya untuk memajukan negaranya gitu ya. Terus bangga terhadap kebudayaan Indonesia masuk. Memiliki sikap kekeluargaan dan gotong royong itu cinta tanah air, dan menjaga nama baik Indonesia juga sudah masuk cinta tanah air. Dengan berusaha tidak menggunakan fasilitas internet teknologi untuk hal-hal yang merusak nama baik Indonesia, itu sudah menunjukkan sikap cinta tanah air gitu kan ya. Kemudian contoh bela negara nih. Kalau bela negara nih kasusnya nih, menaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau kampus kalau di sekolah ya. Intinya menaati seluruh peraturan yang berlaku. Nah, menaati rambu-rambu lalu lintas itu sudah menunjukkan sikap bela negara. Masuk sekolah dan kampus tepat waktu. Kalau di sekolah memakai seragam bagi anak sekolah ya, jangan memakai, apalagi jangan memakai seragam yang bukan seragam sekolah gitu. Kalau anak sekolah ya, apalagi tidak memakai seragam, dan nanti dia kalau tidak bisa pakai seragam berarti nanti dikiranya orang yang aneh gitu. Ikut berprestasi dan membanggakan. Nah, bela negara itu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, tidak melakukan kenakalan, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, itu masuk bela negara. Oke. Sementara ciri-ciri sikap nasionalisme itu meliputi rela berkorban, cinta tanah air. Ini apa nanti sudah ya.
Terus nah ini contoh bela negara nih. Kalau bela negara contohnya adalah mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat. Nih, ini masuknya apa ya? Bela negara atau apa tadi? Bela negara sudah ya. Ini patriotisme kalau salah nih. Ini patriotisme atau nasionalisme ini ya. Oke, nasionalisme nih. Mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat, ini masuknya nasionalisme. Kenapa? Karena ini pengamalan sila ketiga nih masuknya. Menghayati serta memahami makna-makna dari lagu perjuangan, menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan kualitas kepahlawanan, rajin belajar, maka Pancasila dalam kehidupan sehari. Tuh, ini masuknya nasionalisme ya. Oke, next. Berarti jawaban yang tadi biar tepatnya nih berarti udah ya tadi. Cinta tanah air ya kawan-kawan ya. Itu ya. Cinta tanah air itu tadi ya. Oke, next. Number berikutnya, number 3. Nah, mana number 3? Nah, masih soal yang sama nih, bagaimana kalau nanti diganti kalimatnya? Soalnya misalkan tadi ya, Gracia Poli dan Apriani Rahayu sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi medali emas Olimpiade. Keberhasilan Gracia dan Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang melalui latihan keras dan disiplin yang ketat. Sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara termasuk pengaman sila ke. Nah, ya udah kita hadapi dulu yang semua. Jadi semoipus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Oke kan kawan, coba lagi-lagi mau katakan untuk soal yang panjang-panjang kayak gini, cara cepatnya langsung kawan ke sini aja. Sikap Grace yang rela berkorban nih kan ketahuan tuh demi negara termasuk pengamalan sila keberapa? A ke-1, B ke-2, 3, D4, E5. Yang mana nih? Nah, kalau makin sudah tahu ini, yang ketiga pasti ini ya. Jawabannya itu Persatuan Indonesia. Kenapa? Lihat sini. Bunyi sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Nah, maka ada beberapa butir yang harus kawan-kawan ketahui. Untuk sila ketiga itu kan ada 7 butir. Kalau nggak salah semuanya ada 45 butir kalau salah. Ya, maka kawan-kawan harus tahu itu. Sila ketiga butir pertama itu artinya gini. Indikatornya seperti ini, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini masuk sila ketiga butir 1. Contoh seperti kita tidak menyebarkan berita hoax, karena kita berarti itu sudah masuk pengalaman sila ketiga butir 1. Kenapa? Karena kita menempatkan persatuan, kesatuan. Tidak hate speech ya, ada orang yang kulit hitam, kulit putih gitu, nggak boleh seperti itu, apalagi ras gitu ya. Itu persatuan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini masuk sila ketiga juga butir kedua. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat butirnya. Butir yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kayak tidak menghina ya, mengandung ras ya, itu nggak boleh kawan-kawan ya. Etnik tertentu nggak boleh. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, nggak boleh pilih-pilih teman. Itu sudah masuk pengamalan sila ketiga butir ke-7. Nah, kasus yang tadi nih, yang tadi Grace ini rela berkorban kan, berarti dia masuk rela berkorban itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan. Nah, ini sila kedua nih, sila ketiga butir 2. Nah, ini masuknya sila ketiga butir 2. Gitu. Atau sila ketiga butir ke-3 bisa masuk. Kenapa? Kan mengembangkan rasa cinta tanah air. Enggak ya? Udah berarti masuknya ke yang kedua. Sila ketiga yang kedua, sanggup rela berkorban kan, sudah jelas itu kan indikatornya di sini ada rela berkorban. Ya udah sila ketiga butir kedua. Kayak gitu kan understand? Idap-idap, ini mantap kalau mantap. Next, number 4, nomor yang terakhir nih. Soalnya masih sama, cara cepatnya ya udah kita hadapi dulu dia dan senyuman jadi semoipus solution. Ya, biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu ya. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan pengamalan Pancasila ke. Jadi di sini sudah disajikan sebuah masalah. Namun apapun masalahnya, minumnya teh botol seru gitu ya kan. Jadi lagi-lagi cara cepatnya nih, kalau kita baca manual kayak gini misalkan, dalam Olimpiade Tokyo, semua atlet sepeda terlihat menggunakan sepeda asli buatan Indonesia.
Mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet dunia dengan menggunakan produk-produk terbaik mereka terbaik ya. Boleh dibaca seperti itu. Langsung ke sini pertanyaan. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan pengamalan Pancasila sila ke gitu. Ternyata nih, kalau kawan-kawan sudah terbiasa sih boleh ini dibaca dari sini ke sini. Tapi kalau sudah terbiasa juga sih, nanti kawan-kawan akan tahu ya mana kuncinya sih pertanyaan itu gitu. Jadi cara cepatnya langsung aja ke sini ke kalimat terakhir pertanyaannya. Berdasarkan di atas, sikap ditunjukkan oleh atlet Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia, berarti cita produk dalam negeri berarti ya. Pengamalan sila keberapa? Mencintai produk dalam negeri itu masuk sila ketiga juga kawan-kawan. Butir keberapa? Belum ya? Belum habis ini. Nah, nanti berarti kita masuk ke sila ketiga, butir ke berapa? 3 ya. Jadi sila ketiga, butir ketiga nih, mengembangkan rasa cinta tanah air. Karena tadi kan kita sudah tahu bahwa cinta tanah air itu contohnya menggunakan bangga dan menggunakan produk dalam negeri seperti batik, kita sepeda buatan Indonesia itu masuk sila ketiga berarti kawan-kawan itu masuk cinta tanah air, dan cinta tanah air itu masuknya sila ketiga. Termasuk kita saat mengikuti upacara bendera, itu masuk sila ketiga juga gitu kan kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa dikasih konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan di samping usaha yang maksimal, rajin dan rutin, agar tidak lupa juga untuk memaksimalkannya dengan doa. Dengan apalah artinya usaha tanpa doa, dan begitu juga apalah artinya doa tanpa usaha, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu ya. Insya Allah kawan-kawan akan dibuatkan materi berikutnya yang disesuaikan dengan FR Berdar. Kalau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan terkait pertanyaan soal TIU, TKP, TWK, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah nanti makin bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.